Jadikanlah hidup kita sebagai perjalanan pembelajaran di mana kita menghadapi ujian dengan ketenangan, karena itu adalah cara Allah memberikan kekuatan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Nah, ini tuh video di malam hari. Kemarin kan Bunda habis bikin spaghetti ya teman-teman di hari Kamis untuk menu buka puasa. Nah, itu tuh masih sisa, jadi ya udah nanti bakal Bunda olah lagi untuk jadi lauk. Nah, itu tuh video anak-anak kita kasih main untuk mewarnai karena emang belum jadwalnya main gadget. Nah, untuk hari ini Bunda mau bikin cemilan simple aja, cuma satu bahan karena pakai bahan instan gitu ya. Nah, ini tuh Bunda kalau beli puding yang ada di mall, kalau emang masih bersih sekali dua kali Bun Ai suka refill sama puding buatan Bun Ai. Nah, ini untuk wadah dari ayam di mall juga biasanya masih Bun Ai gunakan. Nah, sebelum lanjut, ini Bun Ai sebenarnya adalah dubbing kedua kali karena tadi Bun Ai udah dubbing, ternyata videonya tuh kehapus otomatis sama handphone Bun Ai. Masya Allah, pokoknya jangan ditanya rasanya lah ya. Nah, ini alhamdulillah ada beberapa video yang bisa dipulihkan, jadi alhamdulillah mau Bun Ai coba tayangkan. Oke teman-teman, jadi untuk pudingnya ini harusnya takarannya 500 ml, tapi Bun Ai lebihin jadi 600 sampai 700 ml. Karena Bun Ai nggak punya gelas ukur, jadi by feeling aja. Tapi jangan main-main ya sama ibu rumah tangga yang udah lama, feelingnya biasanya dari warnanya aja tahu nih, kira-kira kurang garam atau kurang gula, itu biasanya kita bisa menerka-nerka. Nah, biasanya sebelum Bun Ai menyalakan api, itu Bun Ai aduk dulu dalam kondisi dingin sehingga agarnya lebih mudah larut. Habis itu baru deh nyalain api, aduk-aduk sampai matang, selesai. Sesimpel itu untuk bikin cemilan anak-anak dengan modal, mohon maaf ya, harganya itu Rp8.000. Bun Ai beli pas promo, jadinya itu sekitar 6 cup ala-ala puding di mall nih teman-teman. Jadi kalau dihitung satuannya nggak nyampe Rp2.000. Nah, tipsnya supaya lembut banget bagian atasnya, itu kita naruhnya di wadah, pastikan uap panasnya hilang. Karena kalau pas panas-panas kita taruh, itu biasanya bakal kayak putih-putih setelah dingin nanti. Oke, jadi untuk hari ini mungkin videonya akan sedikit terasa lebih panjang. Teman-teman yang mulai bosen boleh skip di bagian yang teman-teman mau. Oke, sebelumnya mohon maaf tanpa bermaksud apapun. Mudah-mudahan apa yang Bun Ai ceritakan hari ini bisa menginspirasi teman-teman. Karena banyak banget yang DM di IG keluarga _ Bun Ai. Bun Ai ceritain dong perjalanan ngebeli rumah. Sebenarnya Bun Ai agak maju mundur karena khawatirnya nanti dianggap sesuatu. Tapi mudah-mudahan niat Bun Ai berbagi untuk menginspirasi. Mudah-mudahan niat Bun Ai itu sampai ke kita semua ya. Oke, jadi langsung aja nih. Awalnya Bun Ai itu bukan ngincer rumah di sini teman-teman, karena udah tahu nih harga di daerah Banjaran Residence tuh kayaknya nggak cukup sama uangnya Bun Ai. Nah, setiap minggu tuh Bun Ai keliling ya, baik dari wilayah Depok, Bogor, pokoknya masih bisa dijangkau kerja di kantornya suami. Kantornya suami kan saat ini di Kebayoran Lama ya. Jadi suka nanya, kamu kalau di sini kejauhan nggak? Kamu kalau di sini kejauhan nggak? Nah, emang Bun Ai itu selalu berpikir kalau nanti pindah ke perumahan, pasti akan dapat tanah yang lebih kecil dari rumah lamanya Bun Ai gitu ya. Tapi balik lagi, Bun Ai selalu berpikir bahwa sesuatu yang kita inginkan bukan karena tabungan, tapi karena Allah memberikan persetujuan. Itu terus yang ada di pikiran Bun Ai. Jadi sehingga kita tuh nyari-nyari aja, nothing tulus. Pokoknya nanti Allah kalau udah jodoh pasti mudahin jalannya. Selalu berpikir kayak gitu. Nah, sebelumnya juga banyak banget yang tanya, kok manggilnya bukan Bunda sih, tapi Bun Ai. Nah, kenalin dulu ya. Nama aslinya Bun Ai itu adalah Bunda Ayu. Jadi kepanjangan Bun Ai itu Bunda Ayu. Itu Ayu tuh kayak panggilan kesayangan keluarga di rumah. Kalau nama aslinya tuh Rizky, teman-teman. Nah, ini adalah channel kedua Bun Ai. Jadi Bun Ai itu terjun di dunia YouTube udah 1,5 tahun. Kalau dibilang udah sukses juga belum, videonya masih stuck begitu-gitu aja. Tapi tabarakallah di channel pertama itu 3 bulan monetisasi, di bulan kelima mohon maaf itu udah mulai terima gaji bulanan, dan tabarakallah bertahan tuh setiap bulan sampai di 1,5 tahun ini. Nanti Bun Ai ceritain ya kenapa akhirnya Bun Ai memutuskan bikin channel Sketsa Bunda.
Nah ini tuh di hari Minggu, ini kita lagi hiburan. Jadi liburan sama hiburan beda ya teman-teman. Kalau hiburan tuh budgetnya bisa kita sesuaikan. Kalau liburan biasanya budgetnya akan jauh lebih tinggi. Bedanya lagi kalau hiburan tuh menurut kami adalah cara kami bonding personal sama anak-anak. Jadi lebih kayak cerita, jalan-jalan, yang remeh-temeh lah, sederhana. Tapi kalau liburan tuh kita pengen mencetak sejarah yang bisa mereka ceritakan ketika dewasa nanti. Misalnya jalan-jalan kemana, atau misalnya nginep di mana, yang ibaratnya perjalanannya 2-3 hari tapi ingatannya bisa sampai puluhan tahun. Makanya kalau liburan itu biasanya nabung dulu. Kalau hiburan boleh lah ya, karena Bun Ai tim koleris yang ngatur keuangannya itu dari sisa-sisa minggu, setiap ada sisa kita bisa healing kecil-kecil. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi Bun Ai itu tadinya udah DP di salah satu rumah, dimana itu daerahnya pas Bun Ai bawa mama Bun Ai itu nggak setuju. Nah Bun Ai cerita sama Pak suami gimana, akhirnya Pak suami tuh bilang bahwa kita mau beli sesuatu yang kita tinggali, semua harus happy, baik dari orang tua kamu, orang tua saya pribadi dan juga kamu. Jadi ya udah akhirnya DP-nya tuh hangus gitu, batal. Udah kita cari lagi. Sempat mau deal juga di perumahan, tapi bukan di rumah yang Bun Ai sekarang tinggali ya. Itu ternyata nggak jadi juga, karena kalau kemarin mama Bun Ai nggak setuju, ini papahnya Bun Ai. Kok kayaknya mertua nggak ikut? Nggak, kalau mertua kan emang tinggalnya tuh di Karawang, dan mertua tuh selalu bilang pokoknya setuju aja, yang penting anak-anak nyaman, kamu nyaman. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh kita sambil bawa tentengan, anak-anak masing-masing dapat jatah satu cemilan. Rafa pilih chicken stick, untuk Agni pilih puding, dan Bima itu pilih ikan. Hayo, Bima nggak dapat makanan ya. Jadi dia tuh dibagi sama baby Agni, dan Bun Ai sama Pak suami itu beli tahu aci. Udah deh kami makan begini ya teman-teman, karena emang tanggalnya itu belum tanggal gajian, kita berani keluar biasanya. Tapi kalau udah tanggal gajian kita biasanya bermeditasi di rumah aja. Oke, jadi lanjut ya. Terus gimana nih sampai beli rumah ini? Nah karena memang awalnya Bunda berpikir budget Bun Ai nggak sampai, jadi kayak maju mundur. Nah ternyata si pemilik lama ini cerita bahwa ini suratnya ada di bank, saya mau beresin dan segala macam. Bun Ai tawarkan harga sekian, dengan konsekuensi Bun Ai coba bantu ke bank, nanti Bun Ai coba ngomong untuk minta keringanan bunga bank. Dan alhamdulillah itu dilancarkan banget sama Allah, harga yang kita tawar disetujui, terus bunga bank juga turun jauh, Bun Ai nego sendiri. Jadi sebelum lihat sertifikat rumah ini, Bun Ai yang ke bank untuk negoin pelunasan teman-teman. Nah, oleh karena itulah si pemilik lama ini mau jual rumahnya ke Bun Ai yang mungkin secara logika nggak terlalu sama kayak harga pasaran di perumahan Bun Ai yang sekarang. Alhamdulillah ya, kalau udah rezeki itu emang Allah mudahin banget. Pokoknya proses yang lancar, mulai dari Bun Ai ke bank untuk melunasi, sampai ke notaris, itu beres deh alhamdulillah. Nah ini siapa yang tahu masjid viral di Depok, yaitu Masjid At-Thohir. Masya Allah tabarakallah, indah banget. Bunda tuh suka kebayang ngelihat keindahan dunia aja udah segini kerennya ya, apalagi Masya Allah keindahan surgawi nanti. Tapi sayang banget sih, kadang-kadang ada yang ke masjid ini cuma berfoto-foto aja. Sementara masjid ini sih Bunda yakin banget bangunnya tuh nggak puluhan juta ya, kayaknya miliaran. Jadi sayang banget kan kalau sedekah jariah yang diniatkan sama si pembangun ini hanya kita foto-foto untuk mengagumi keindahan. Jadi kalau bisa nih teman-teman yang mau mampir di daerah Depok atau sekitarnya ke Masjid At-Thohir, yuk sempatkan minimal sholat tahiyatul masjid kalau emang gak ada momen waktu untuk sholat. Atau misalnya teman-teman juga bisa sholat duha, rawatib, bahkan sholat wajib. Nah Bunda memutuskan untuk tidak masuk ke dalam masjidnya karena Bunda lagi masih datang bulan ya teman-teman.
Nah, di belakang masjidnya juga tuh apartemen. Kalau Bunai kan nggak punya apartemen, punyanya ngampar teman. Kalau liwetan tuh ngampar teman-teman. Canda ya. Nah, itu tuh di belakang lagi tuh jalur untuk MRT. Jadi pokoknya kalau yang kerja di sini sih, wow, ini banget ya. Apa cocok lah. Tapi kalau Bunai pribadi, kalau tinggal di sini yang pertama kayaknya budgetnya lumayan. Yang kedua, ini kayaknya lumayan agak susah untuk sosialisasi ya. Karena jauh juga kan jaraknya dan banyak banget pasti nanti kalau udah penuh apartemen penuh full, wah kayaknya kurang tenang kalau untuk istirahat. Nah, balik lagi nih ya, jadi ini Masjid At-Thohir ini punyanya Bapak Erick Thohir ya, yang emang dikhususkan untuk orang tuanya. Jadi teman-teman yang mungkin mau mampir jangan lupa ya, sempatkan sholat minimal 2 rakaat agar kita tuh tetap ke masjid mengagungkan Allah, bukan mengagungkan masjidnya. Waduh, jadi ceramah ya, di keluarga Bun Ai ceramah, di sketsa Bunda ceramah. Enggak ya teman-teman, ini pengalaman Bun Ai aja sih, diajarin sama guru Bun Ai dulu. Oke, jadi lanjut ya. Akhirnya alhamdulillah Bun Ai pindah di rumah yang sekarang itu nggak jauh dari rumah lama. Paling sekitar 10 sampai 15 menit. Dan barokallah, Allah itu memang maha sempurna gitu keajaibannya, maha sempurna aturannya. Ternyata itu menguntungkan banget, pindah nggak jauh. Jadi tuh pas pindahan Bun Ai tuh bener-bener nyicil sedikit. Bahkan tetangga di rumah lama itu nggak tahu-taunya rumahnya Bun Ai itu udah kosong kecuali barang-barang besar seperti lemari, tempat tidur. Nah, ini poin yang pengen Bun Ai sharing sebenarnya sama teman-teman sambil ngelihat suami Bun Ai cari parkiran di Cibinong City Mall. Jadi sorenya kita memutuskan untuk ke Cibinong City Mall karena mau cari beberapa buku untuk Abang Rafa. Enaknya jalan pas tanggal-tanggal nggak keramat kayak gini nih teman-teman, sepi banget. Tapi terkecoh juga sih, ternyata makin sore makin rame. Akhirnya kita pulang. Ya, Bun Ai paling ke mall tuh maksimal banget 3 jam tuh udah kayak gerah pengen rebahan. Emang Bun Ai mati mageran. Ada yang sama nggak sama Bun Ai? Tulis-tulis ya di kolom komentar. Oke, jadi poinnya ini. Dulu Bun Ai itu selalu berpikir sama Pak suami kalau kita pindah ke perumahan kita harus siap dengan rumah yang lebih kecil dari rumah yang sekarang kita tinggali. Karena balik lagi, pertama budget, yang kedua kita nggak bisa apa ya seperti apple to apple atau satu-satu ngebandinginnya. Pokoknya saya punya rumah sekian meter, pindah juga harus sekian meter, itu enggak. Karena kan kalau di perumahan kita juga ngebeli tanah untuk lingkungan, untuk fasilitas umum, itu yang harus difikirkan sih kalau menurut Bun Ai. Nah, saking kami pedenya bakal pindah gitu ya ke rumah yang akan jauh lebih kecil gitu karena memang anak-anak udah pengen pindah ke lingkungan baru gitu. Nah, Bun Ai juga udah sounding sama anak-anak, nanti kita rumahnya ini kamar mungkin depan langsung teras gitu. Nah, balik lagi kita langsung ngosongin beberapa barang. Jadi kita udah siap. Pokoknya Bun Ai selalu bilang kita tunjukin aja sama Allah kalau kita tuh bener-bener mau pindah. Urusan nanti di ACC-nya kapan, disetujui kapan, itu biarin skenario-nya Allah. Bun Ai selalu bilang gitu sama Pak suami. Bahkan kadang kita ngeliat rumah yang emang budget kita nggak nyampe, kita suka bilang, ya lihat aja, ini bagian dari proses kita tuh sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Kita lagi mengemis lah bahasanya kepada Allah untuk diberikan persetujuan. Oke, singkat cerita, alhamdulillah barokallah, kita nggak pernah nyangka juga ternyata Allah jodohin sama rumah yang lebih luas dibanding rumah kita yang lama. Makanya bukannya malah buang barang, dan alhamdulillah kita bisa nampung beberapa barang tambahan. Nah, kalau ditanya kenapa temanya berubah, mungkin yang sering ngikutin channel keluarga Bun Ai juga tahu banget ya, kalau di keluarga Bun Ai itu terdominasi dengan warna ungu. Kalau di sini warna hijau, kenapa? Ini alasannya ya teman-teman. Karena alhamdulillah ada beberapa vendor yang tadinya mau kerjasama sama keluarga Bun Ai. Itu mau ngirimin barang-barang rumah tangga. Bun Ai bilang, insya Allah saya niatnya sih mau bikin vlog baru. Nah, ini nih kenapa sketsa Bunda keluar. Tapi nanti mungkin sekitar bulan-bulan ya Juni lah. Dan itu vendornya alhamdulillah banget, rezeki juga kali ya, pas renov rumah ini setuju. Ya udah, akhirnya kita tanya barangnya warna apa, dan kebanyakan warna hijau. Akhirnya kita memutuskan udah temanya warna hijau aja sesuai dengan endorse yang masuk teman-teman. Alhamdulillah. Sesuai juga nih sama toples yang lagi Bun Ai pilih-pilih di Mr. DIY. Mr. DIY ini emang kayak surganya para ibu rumah tangga. Soalnya lucu-lucu, gemes-gemes, terus barangnya juga nggak terlalu mahal.
Nah itu Bun Ai ngeliat toples harganya 8.500, Bun Ai bilang sama Pak suami, beli ini kali ya, pengen ganti toples terigu, sagu sama tepung beras biar seragam warna hijau semua, berlebihan nggak? Kata dia enggak kok, beli aja. 8.500, Bun Ai beli 3. Nah itu juga ada storage yang buat di kulkas, tapi mohon maaf banget kalau menurut Bun Ai kualitasnya kurang bagus. Banyak juga sih barang-barang yang mau Bun Ai ambil nih, tapi mikir-mikir lagi belum ada fungsinya di rumah jadi nggak jadi. Oke teman-teman, jadi itu ya. Bun Ai cuma pesan bahwa ketika kita punya tujuan, kita boleh minta sama Allah. Tapi please banget jangan terlalu mendikte Allah. Jadi harus ini, harus sekarang, harus sekian. Kok saya udah berjuang berbulan-bulan tapi kok belum ada hasilnya Allah. Jangan ya teman-teman. Karena serius urusan hasil itu urusan Allah, skenario-nya Allah. Kita itu sebagai manusia usaha tidak akan mengkhianati pahala. Jadi usaha kita nggak membuahkan hasil mungkin seperti orang-orang, nggak apa-apa. Tapi insya Allah setiap kesulitan yang kita lewati akan membuahkan pahala. Waduh. Amin. Mohon maaf banget ya, bukan bermaksud menggurui nih ya, sama-sama belajar aja. Nah ini anak-anak lagi pilih-pilih kacamata, jadi kalau beli satu harus beli semua sampai ke Rafa. Untungnya Bun Ai sama Pak suami nggak ikut beli kan. Nanti diliatin Bun Ai sama Pak suami pakai kacamata kelinci begitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi berjuang untuk melunasi hutang atau misalnya lagi berjuang untuk nabung, semangat aja. Kalau ternyata tabungannya terpakai di tengah jalan, nikmati prosesnya. Nanti insya Allah kalau emang Allah udah kasih setuju nih tabungan kita kumpul, pasti kumpul kok teman-teman. Yang penting kita senantiasa berusaha bagaimana caranya nih menarik perhatian Allah untuk memberikan persetujuan. Semangat. Nah ini Rafa pakai topi sama pakai kacamata, katanya mau ikut itu Citayam Fashion Week. Canda ya teman-teman. Nah ini baby Agni, mohon maaf banget ya, hidungnya agak-agak mancung ke dalam. Jadi dia pakai kacamata itu turun lagi. Tapi alhamdulillah baby Agni penuh semangat, tetap pakai lagi. Oke, jadi Bunda juga mengucapkan terima kasih yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda, like, komen positif, subscribe. Terima kasih dan mudah-mudahan monetisasi Sketsa Bunda ini berjalan lancar. Teman-teman yang lagi ngejar monet juga segera monet ya. Oke, ini udah siang, Bun Ai mau langsung aja ngajak anak-anak makan di salah satu restoran Jepang. Jadi itu aja bisa Bunda sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.